Hai, 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 hai. Udah ngopi, udah ngeteh. Sehat-sehat ya semuanya cuy ya. Welcome back to my channel. Dan selamat datang yang baru menemukan channel gue. Seperti janji gue mau nonton KDM lagi. Dan ini ada satu video lagi, random pokoknya. Hari ini gue membuat ada beberapa video tentang KDM. Jadi stay tune dan mudah-mudahan langsung gercep ya nonton video gue. Biar gue semangat. Well, with no further ado, kayaknya kita langsung jam ya. Kita mau tengok satu video ini. So, let's go. Apa? Sahaya Dadang Pak, dadang ya. itu yang suruh beli nasi deh Pak sama Bapak yang di gedung sate ya. Akang teh seharian Oh, kayak gue pernah denger deh. Sempet pada saat demo itu, gue sempet lihat ada VT sih, cuma sekilas aja. Yang disuruh beli nasi Padang kalau nggak salah, tapi nggak balik lagi orangnya. Oh, ini orangnya datang. Nah, gimana ceritanya ini? apa kerjaannya? Saya teh baru Senin kemarin baru kerja Di di Satpam PTTAB. itu security di mana? Security. Kemarin masih training Bapak, baru Senin sekarang. Oh, Senin sekarang ditempatin. Di Senin kemarin teh di BC Amanah yang belakang gedung sate. Tapi aku sudah berkeluarga. Udah Bapak. Orang mana aslinya? Balenda Bapak. Nah, malam itu di situ dalam posisi apa? Suruh komandan, kamu sudah ganti baju aja sudah mau teman. Oh, komandan security. Itu pertama bertemu dengan Akang itu adalah di areal halaman gedung sate. Betul Bapak. Kan ketemu tuh. Oh, ini dia, iya. Ini orangnya yang akhirnya disuruh beli nasi Padang. Dia ada di situ, ngawal dia. Oh, nah, terus kemudian kan yang itu gedungnya itu kan satu hamparan dengan gedung sate. Itu Akan ada di situ kan? iya ada Bapak, malah saya kan pinjam apartnya Bapak, mati lampu gitu deh. Nah, waktu itu kan saya naik pagar tuh Iya, karena lihat api kan? Iya. Karena lihat api naik pagar. Nah, kemudian waktu itu kan saya minta patiin HP-nya. iya. Kan yang nyari apa Akang kan? betul Bapak. Itu dapat apa dari mana? Dari kantor pos. Ini mobil security itu Bapak, security kantor pos. Masa- Oh, minjem ke kantor sebelah. Gue juga mikir kalau pakai apar itu kan biasanya ada di dalam ya, sebagai kalau apar di dalam ya. Ada beberapa, paling kalau di luar ya hidran ya. Walaupun ada, kayak nggak banyak juga sih. Biasanya lebih banyak di dalam sih. Kalau apar ya. Habis itu api yang di sebelah nyala, masih nyala. Nyala lagi Bapak. Kemudian akan cari apar lagi. Apa lagi? Tapi aparnya ternyata tidak ada, Iya, yang nggak ada ininya, yang satu Bapak. nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Akhirnya Oh, bukan nggak ada isinya. Kayaknya mungkin mengeras ya. Jadi kalau apar tuh cuy, kan ada yang berbentuk isinya powder ya, serbuk ya. Jadi memang bagus sih per sebulan sekali lah minimalnya. Kalau bisa ya sekalian patroli security-nya itu harus dibalik. Jadi serbuknya biar tidak mengeras. Jadi kalau udah mengeras tidak dikocok gitu, misalnya dibalik begitu. Kalau dibagi kan dibolak-balik lah supaya serbuknya itu bisa tetap tidak mengeras, tidak menggumpal. Gitu. Nah, kalau udah menggumpal akhirnya nggak bisa disemprotkan. Atau bisa juga mungkin habis juga, belum direfill, bisa sih. Udah dibuang, dipakai buat biasanya kalau sebelum direfill biasanya suka dipergunakan sekalian pada saat latihan. Latihan dihabisin tuh. Cuma belum sempat diisi ulang, bisa juga karena habis. kosong tuh. Betul Pak. Akhirnya datanglah Wiro Sableng. Nah itu Wiro Sablengnya Pak. Terus ke Gasibu. Udah sibuk kenapa? Nah, Wiro Sableng gue nonton tuh. Ada orang yang berpakaian putih-putih itu yang madamin api. Nah, duduklah di Gasibu di bawah tiang bendera. Betul. Nah, waktu itu kan saya bilang makan. Tuh sama minum Pak. Cari minum, cari air mineral. Makan. Ramelah orang minta. Iya betul Pak. Karena saya percaya sama Akang. Ya kan, karena Akang ikut matiin lampu berjasa lah. Kalau nggak ada Akang cari apar kebakaran tuh gedung gitu loh. Kata Akang ini harus amanah. Iya. Saya ingat tuh bahasa itu. Akang lah dikasihin. Betul. Waktu dikasihin terus kemana? Beli Pak, itu teh nyari-nyari kan saya jalan kaki dulu Pak ya. Ngambil Oh, dikasih langsung duitnya terus dia beli. Makanya kadang nanya. Gue pikir uangnya belum dikasih. Ya mungkin nggak baik lagi lah. Ngapain beli nasi kalau nggak dikasih? Nah, gue nggak nonton nih. Pada saat disuruh beli nasi itu gue videonya belum nonton. Jadi udah dikasih uangnya, gitu, suruh nyari, terus gak baik lagi. Dan sempet kan diomongin, mana nih nasi Padang, gue sempat nonton itu kadang nyari-nyari dia nih. Ya masa iya sih ada orang yang memanfaatkan. Karena gue pernah sih lagi macet minta tolong beliin rokok, gak baik lagi tuh orang itu.
Aduh. motor jalan Banda itu teh Pak. Nah nyari-nyari Padang tuh Pak, nyari-nyari saya Padang tuh. beli air dulu mana mah di situ teh ke Indomaret. Indomaret terus nyari lagi Pak, saya teh nyari nasi goreng. Tapi dapat air mah. Udah air teh Bapak semuanya teh 20 lebih lah. 20 dus. Nah Dikirimin ke situ. dikirimin Pak semuanya. Beli nasi goreng 20 bungkus dulu itu. Oh, nggak ada nasi Padang, dibeliin tetap nasi goreng. Nasi Padang nggak ada. belum ada Pak itu teh. Habis itu balik lagi. Saya teh beli lagi air Pak di situ teh nembus ke jalan Gagak Pak ya, yang dekat lah kan saya teh situ nyari dia jalan dapat. Cuma diantrinnya mungkin bukan ke tempat saya ngumpul ya. Nah yang terakhir yang ke Bapak mah, yang Bapak mau masuk Hotel Pullman yang ngasihin uang itu Bapak teh. Ya itu sudah mau pulang. Iya itu Saya bilang nasi Padang, nasi Padang mah. Aduh, abis iya Bapak kata sama abis abis. Nasi Padang nggak ada. Akhirnya karena mereka itu rame terus, saya kan ingin mereka itu pulang. Nah mereka yang berkumpul di situ tuh kan satu banyak yang nggak bisa narik, artinya nggak punya uang buat pulang. Banyak orang dari berbagai luar daerah kota Bandung pulang nggak punya ongkos. Itu kan kalau mereka nggak dikasih ongkos, nggak dikasih pulang, itu mereka tetap kumpul di situ. Orang lapar, orang frustasi akan mudah sekali digerakkan, ya kan? Jadi uangnya masih nyisa. Masih ada Pak. Nah, uangnya masih nyisa. Oke, uangnya masih nyisa. Aku mau nyikapi tadi, dia tuh mikirnya panjang nih si Dedi, dan masuk akal, make sense ya. Orang dengan perut lapar, frustasi, lagi marah, lagi demo, itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalarnya dia gitu kan. Namanya orang lagi marah karena ada isu yang memang sedang coba ingin disampaikan kepada pemerintah gitu kan. Tambah capek gitu kan, tekanan, pressure, lapar, itu ngeri. Jadi akhirnya Dedi mencoba untuk memberikan makanan, minuman, minimal perutnya biar keisi dulu nih. Kalau udah perut keisi itu agak tenang tuh gitu. Emosi bisa agak menurun sedikit gitu kan. Terus dia juga melihat bahwa orang-orang nanti kalau ini nggak bisa pulang nih, dikasih ongkos, kurang gimana lu demo, yang teman-teman demo berangkat hanya ongkos jalan, pulangnya diongkosin sama gubernur. Iya, difasilitasi loh. Dipikirkan lah ini, dipikirkan yang demo-demo itu. Pantes ini jadi rebutan daerah lain gubernur kita ini kan. Wajar kalau dia nanti habis masa periode gubernurnya langsung ditangkap terus dijadiin hari satu. Tapi ada yang minta, kemarin gue sempat baca juga, minta 2 periode. Wah kalau 2 periode Jabar bisa jadi kayak DKI Jakarta mungkin pembangunannya. Yang nggak maksudnya nggak gedung-gedung juga, tapi maksud gue itu jalanan akan luar biasa hebat lah. Jalanan, infrastruktur, semua masyarakatnya mungkin bisa menggila sih kalau sampai 2 periode sih. Tapi kasihan daerah-daerah lainnya, karena kita mengharapkan ada pimpinan yang mampu juga benar-benar pembangunan itu merata, perhatiannya juga merata, tidak hanya di satu daerah, tapi memberikan perhatian kepada seluruh daerah-daerah lain yang membutuhkan, karena masih butuh. Dan mudah-mudahan dengan kekuasaan yang jauh lebih tinggi, langkahnya Dedi juga semakin lebar, semakin luas, dan mudah-mudahan dia juga diberikan stamina, kekuatan, kesehatan yang memang mampu, karena itu bukan suatu pekerjaan yang kecil. Waktu cuma 24 jam. Jadi sabar-sabar buat teman-teman yang mungkin pengen ketemu tapi nggak bisa ditemui. Aduh. Banyak yang dipikirkan oleh beliau dan waktunya juga terbagi-bagi. Kalau beliau bisa mungkin mau ya, tapi kan nggak mungkin dia berada hanya di satu tempat. Jadi harus membagi perhatian kepada yang lain. Kalau saya sih pertama secara pribadi mengucapkan terima kasih. Saya terima kasih. Iya, persoalan kemudian ada uang lebih kemudian telat balik nggak apa-apa. Sekarang juga udah balik. Mana coba uangnya? Ada Pak. Ada sisanya. Jujur orang ini. Satpam ini jujur. Ini orang tuanya luar biasa yang membesarkan ya.
jadi masih ada sisanya dan dia simpan dan sudah lama. Ya mungkin juga dia pengen menemuinya juga bingung ya, maksudnya menghadap gubernur, dan gubernur kan lu tahu sendiri nih orang nggak pernah ada di kantor, bisa di mana-mana, bisa tiba-tiba ada di Ciamis, tiba-tiba ada di Sukabumi, tiba-tiba di Bandung, tiba-tiba di Subang, tiba-tiba nggak ketebak langkahnya dia ini. Kemana kita sama istri? 700 ya sama istri. Oh disimpan sama istri. Ini uangnya ya. Ini sisa beli nasi padang. Masih dikaretin, diamplopin, itu rapi. Waduh, ini 43 sampai 1000-1000-nya ada. Ini amanah nih orang ini. Sampai 1000-1000. Jadi perhitungannya tepat. Jadi kan sisanya berapa memang dikumpulin, disimpan. Orang kayak gini, wah rezekinya ada aja biasanya. Orang jujur kayak gini menonton rezekinya. Mudah-mudahan ini dapat dari kadang. Amin. Bisa beli nasi padang. Ini sisa uang yang saya bagikan waktu agar orang-orang bisa pulang ketika demonstrasi. Suruh ini masih ada sisa nih. Waktu itu saya pegang uang, kemudian uangnya dibagikan agar mereka pulang untuk ongkos, dan ini duitnya. Waduh, ada sekepok itu. Oh, dimasukin ke uangnya Dedi kan. Tapi kayak dikasih deh nih. Dikasih gak sih? Aduh, bagaimana nih kliknya? Ini masih sisa. Jadi sisa ini saya kasih ke Akang. Dikasih cuy. Ya, udah. Kerja yang jujur ya. Nanti jadi security-nya harus bertanggung jawab, dan Akang sudah bantu saya waktu itu memadamkan api. Ya, nanti sama istrinya dikasihin. Sudah punya motor? Udah apa motor? Ya motor. Nah ini bisa. Bisa ngomong lunasin. Ini juga ada. Hutang. Siapa? Hutang naon? Kemarin 2 tahun ke belakang juga Pak mertua. Ginjal apa ya? Berobat jalan. Bekas berobat mertua, cuci darah. Mertuanya masih ada? Udah meninggal. Meninggalkan hutang berapa? Dulu pinjam 20 juta, cuma sisa 4 kali lagi Pak. 4 kali? Iya, saya nginin motor. 4 kali berapa? 4 kali 1.400.000. Oh, berarti sekarang bisa lunas. Iya Pak. Nah, ini bisa lunasin tuh hutang. Aduh, gila. Ya itu buah dari kejujuran. Aduh, sorry guys, gue paling gak bisa gue nonton kayak gini. Tapi gue suka nonton yang sedih-sedih itu suka. Tapi kalau sedih-sedih itu ya gitulah, gue orangnya mewek kan, gue gampang kesentuh. Ya, kalau lagi nonton TikTok yang sedih-sedih, yang kadang-kadang ada anak yang kerja di luar negeri gitu kan, ada yang jadi tentara terus baru ketemu setelah berapa tahun. Gue suka tuh nonton gitu. Itu pasti sambil nangis gue, tapi seneng gitu ngeliatnya. Paling suka tuh video-video yang bikin nangis. Kadang hewan dengan pemiliknya, kayak anjing udah berapa tahun gak ketemu, terus ketemu sama orang itunya, wah bisa nangis gue nonton gitu ya, nangis gue. Apalagi lihat kayak gini, real, nyata gitu kan, dan dekat dan relate dengan kita. Maksudnya aduh, ini kan gubernur Jawa Barat ya, gue juga warga Jawa Barat, jadi kayak tambah kalau ngeliat ada kayak gini langsung ser gitu, mata ntar tiba-tiba agak anget gitu kan. Iya Pak. Nah sekarang lunas tuh. Iya Pak. Alhamdulillah. Ini berkah nih. Iya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Siapa nih Akang yang tadi yang jadi sekutinya, sehat-sehat ya. Tapi ini beliau jujur, senang ya. Maksudnya masih disimpan rapat uangnya dan dikembalikan ke KDM utuh dan malah ditambahin. Ya itulah imbalannya. Kayaknya kalau dapat amanah, ya, dijaga baik-baik lah sebisa mungkin gitu kan. Gimana? Seneng kan nonton kayak gini? Gak tau dengan lu, tapi gue seneng banget, dan gue akan nonton video-video dia yang lain. Dan masih banyak banget ya video JKDM. Tapi mudah-mudahan semakin bersih hati kita menonton kayak gini, semakin terinspirasi,
Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan, diberikan panjang umur, rezeki untuk bisa berbagi seperti KDM, dan mudah-mudahan KDM juga terus dipanjangkan umurnya, terus dijaga amanahnya gitu kan, maksudnya terus menjaga amanah rakyat gitu kan si KDM-nya, terus menginspirasi, mengedukasi dan menginspirasi kita semua gitu kan, terus menginspirasi untuk menjadi orang baik gitu kan. Dan kita doakan sama-sama dan jaga KDM untuk bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Jabar khususnya, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemimpin untuk rakyat Indonesia. Well, tidak sih, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lo semua. Is a wrap. Bungkus.